Bongkar hoax murahan, jangan mau dibodohin. Gila sih ini, video kayak gini masih ada aja yang percaya. Dari mana datangnya narasi absurd kalau sekutu-sekutu Malaysia tiba-tiba tangan kalau ada konflik sama Indonesia? Lu pikir ini film perang Hollywood, apa gimana? Ngaco banget bro. Coba deh lu pikirin, situasi yang katanya memanas ini tuh dari mana asalnya? Apa ada berita resmi dari pemerintah Malaysia atau Indonesia? Atau cuma editan video dengan musik dramatis biar kelihatan serius? Jangan asal percaya sama video yang gak ada s***nya. Malaysia dan Indonesia bukan musuh, tapi tetangga strategis. Pertama-tama, Malaysia itu bukan negara yang kebawa emosi buat langsung perang. Kita ini tetangga bro, satu rumpun, punya sejarah panjang bareng dan hubungan diplomatik yang udah terjalin puluhan tahun. Emang ada beberapa isu perbatasan, tapi itu semua diurus lewat jalur resmi, bukan lewat ancaman perang kayak yang didramatisir di video ini. Kalau beneran ada konflik besar, lu kira dua negara ini bakal asal hantam gitu aja? Enggak bro, diplomasi itu ada. Kalau ada permasalahan serius, pasti dibahas dulu lewat perundingan, bukan langsung gas perang. Ini bukan zaman kerajaan dulu yang asal serang gara-gara batas wilayah. Militer Malaysia bukan lemah, jangan remehin. Terus, narasi di video ini nyindir kalau Malaysia bakal lemah tanpa bantuan sekutu-sekutunya. Lu bercanda? Malaysia punya angkatan bersenjata sendiri yang udah terlatih dengan baik. Tentara Darat Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia, dan Tentara Udara di Malaysia. Itu bukan main-main. Mereka punya sistem pertahanan modern, strategi militer yang terkoordinasi, dan kerjasama dengan berbagai negara. Bukan cuma Inggris, Australia, dan Selandia Baru doang. Jadi kalau ada yang bilang Malaysia akan merana tanpa dukungan internasional, itu cuma propaganda murahan buat bikin Malaysia kelihatan lemah. Faktanya Malaysia tetap punya pertahanan yang kuat dan mampu menangani ancaman sendiri. Indonesia juga gak sembarangan. Ada kepemimpinan lebih besar. Lagian kalau dibilang Indonesia siap perang, emang seenaknya aja langsung nyerang. Indonesia bukan negara yang asal main hantam, bro. Pemerintah Indonesia nggak sebodoh itu buat bikin keputusan gegabah yang bisa menghancurkan stabilitas ekonomi, politik, dan hubungan internasionalnya. Indonesia punya hubungan dagang yang besar dengan Malaysia. Ada pekerja migran, ada proyek infrastruktur bersama, ada kepentingan strategis di ASEAN. Masa mau dirusak cuma gara-gara video hoax begini? Kalau ada konflik, ya dibahas secara diplomasi dulu. Ini era modern, bukan zaman perang dunia. Jangan mau dibodohin sama narasi provokatif yang cuma mau bikin dua negara ini bertengkar. Siapa yang untung dari hoax kayak gini? Sekarang coba pikir, siapa yang sebenarnya untung kalau orang-orang percaya sama video kayak gini? Siapa yang mau Malaysia dan Indonesia berantem? Biasanya hoax kayak gini dibuat sama pihak yang pengen bikin ketegangan politik dan sosial. Bisa jadi dari pihak luar yang nggak suka kalau ASEAN kuat, bisa juga dari orang-orang yang punya kepentingan pribadi buat jualan ketakutan. Media-media gak bertanggung jawab sering pakai trik kayak gini buat nyari klik dan views. Mereka bikin video dramatis, edit musiknya biar seram, kasih potongan berita yang udah dipelintir, lalu kasih judul yang bikin orang panik. Ujung-ujungnya, masyarakat awam jadi termakan hoax dan mulai ribut sendiri di media sosial. Jangan mau jadi korban propaganda murahan. Jadi buat kalian yang masih gampang kemakan video-video kayak gini, please buka mata lebar-lebar. Jangan jadi korban propaganda. Cek dulu sumbernya, cari tahu berita yang benar, lihat pernyataan resmi dari pemerintah. Jangan cuma percaya sama video editan yang niatnya cuma buat provokasi. Malaysia dan Indonesia itu saudara, bukan musuh. Kita punya tantangan yang lebih penting buat dihadapi bareng, bukan malah terpecah gara-gara hoax sampah kayak begini. Stop sebarin, stop percaya, dan mulai berpikir kritis. Jangan mau dijadiin boneka. Masalahnya, banyak orang yang gampang kepancing sama hoax kayak gini. Begitu ada video dramatis, langsung percaya tanpa cek fakta. Langsung nyebarin ke grup WhatsApp keluarga, bikin thread di Twitter, atau bahkan bikin postingan sendiri dengan tambahan bumbu biar lebih heboh. Ini yang bikin situasi makin kacau. Coba pikir, kalau narasi kayak gini makin menyebar, siapa yang paling diuntungkan? Pasti ada pihak yang emang pengen hubungan Malaysia dan Indonesia rusak. Bisa aja dari luar, bisa aja dari orang-orang yang nggak mau lihat dua negara ini maju bareng. Mereka tahu kalau Malaysia dan Indonesia kuat kalau bersatu.
Makanya mereka coba pecah belah lewat isu-isu murahan kayak gini. ASEAN itu kekuatan, bukan musuh. Ingat, Malaysia dan Indonesia itu bagian dari bukan cuma sekadar tetangga. ASEAN bukan cuma aliansi biasa, tapi sebuah blok ekonomi dan politik yang makin lama makin kuat. Di dunia yang makin kompetitif, ASEAN itu punya potensi jadi kekuatan global. Jadi, kalau ada pihak luar yang pengen lihat kita berantem, mereka pasti bakal pakai berbagai cara buat bikin hubungan dua negara ini renggang. Mereka tahu kalau ASEAN kuat, maka mereka makin susah buat ngontrol Asia Tenggara. Jadi salah satu taktik mereka adalah nyebarin isu perpecahan biar kita sibuk ribut sendiri. Dan ini bukan cuma soal Malaysia dan Indonesia doang. Narasi perpecahan kayak gini juga sering dimainkan di negara-negara ASEAN lainnya. Coba lihat gimana mereka coba bikin Vietnam dan Filipina saling curiga, atau gimana Thailand dan Kamboja sempat punya konflik perbatasan yang dimanfaatkan pihak luar. Jangan mau dibego-begoin. Fakta versus hoax, buka mata, jangan asal sebar. Jadi kalau lain kali ada video kayak gini, jangan langsung percaya. Cek dulu sumbernya, apakah ada pernyataan resmi dari pemerintah Malaysia atau Indonesia. Apakah media besar seperti Bernama, Kompas, The Star, atau Straits Times juga memberitakan hal yang sama. Kalau cuma ada di YouTube, dengan editan dramatis dan narasi penuh provokasi, 99% itu hoax. Gunakan akal sehat. Jangan gampang kemakan narasi murahan yang cuma mau bikin kita ribut sama saudara sendiri. Malaysia dan Indonesia punya banyak masalah yang lebih penting buat diurus, bukan malah sibuk ngurusin hoax sampah kayak begini. Jadi, buat kalian yang masih gampang termakan isu kayak gini, please lah, belajar buat kritis. Jangan kasih panggung buat para penyebar hoax yang cuma mau lihat kita saling benci. Jangan mau jadi boneka yang dimanipulasi pihak luar. Malaysia dan Indonesia itu saudara. Kita maju bareng, bukan malah dihancurin gara-gara hoax murahan. Jangan jadi alat provokasi. Waktunya bersatu. Kalau kita pikir lebih jauh, video begini cuma bikin orang-orang yang gampang terhasut jadi alat provokasi tanpa mereka sadari. Bayangin aja, kita sibuk ribut soal isu yang gak jelas, padahal ada masalah besar yang lebih penting buat diperhatiin. Malaysia dan Indonesia itu punya hubungan ekonomi yang erat. Banyak warga Indonesia yang kerja di Malaysia, dan banyak perusahaan Malaysia yang investasi di Indonesia. Sektor pariwisata, perdagangan, sampai infrastruktur, semua ini saling berkaitan. Kalau hubungan dua negara ini rusak gara-gara provokasi murahan, siapa yang rugi? Kita sendiri, bro. Pihak luar yang pengen lihat kita berantem, mereka nggak rugi apa-apa. Mereka tetap bisa dagang, tetap bisa ekspor-impor, tetap bisa investasi ke negara lain. Tapi kalau kita ribut, hancur ekonomi. Bukan cuma itu, kalau ASEAN pecah, siapa yang diuntungkan? Negara-negara besar di luar sana yang selama ini pengen ngontrol Asia Tenggara. Kita yang tadinya bisa bersatu buat negosiasi bareng, jadi terpecah belah dan lebih gampang dikendalikan. Kenapa kita harus kuat bareng? Kita harus ngerti bahwa Malaysia dan Indonesia itu bukan cuma sekadar tetangga, tapi juga saudara sebudaya dan sekawasan. Kalau kita ribut, siapa yang untung? Justru kalau kita ASEAN bakal makin kuat. Bayangin kalau ASEAN bisa jadi powerhouse ekonomi kayak Uni Eropa atau Amerika Serikat. Sumber daya kita punya besar yang. Tapi kalau kita sibuk ribut sendiri, gimana mau maju? Amerika, Jepang, semua negara itu tahu potensi ASEAN. Selalu coba masuk dengan berbagai cara, entah lewat investasi, aliansi politik, atau bahkan media. Tujuan biar kita tentung mereka. Kalau kita sadar hal ini, gampang diprovokasi sama video hoax murahan yang niatnya cuma bikin curiga dan benci. Bangkitkan lawan hoax. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Pertama, stop sebarin hoax. Jangan jadi bagian dari masalah. Kalau lihat video kayak gini, jangan langsung percaya. Cek dulu sumbernya. Kalau nggak ada bukti jelas dari media resmi atau pernyataan pemerintah, 99% itu hoax. Kedua, edukasi orang sekitar. Jangan biarin orang tua atau teman-teman kita ketipu sama provokasi murahan. Jelaskan kalau Malaysia dan Indonesia itu bukan musuh, tapi punya kepentingan buat maju bareng. Ketiga, dukung kerjasama positif antara dua negara. Jangan cuma fokus ke isu negatif yang dibesar-besarin media. Ada banyak proyek baik yang Malaysia dan Indonesia lakuin bareng.
Dari ekonomi, pendidikan, sampai budaya. Kita harus kasih perhatian ke hal-hal yang membangun, bukan malah sibuk ribut di internet gara-gara video sampah. Kesimpulan, hentikan narasi perpecahan. Udah saatnya kita sadar bahwa provokasi kayak gini tuh sengaja dibuat buat memecah belah kita. Jangan gampang kemakan isu perang atau konflik yang gak ada dasarnya. Malaysia dan Indonesia itu kuat kalau bersatu, bukan kalau saling serang. Jadi stop percaya hoax, stop jadi alat propaganda, dan mulai pikir kritis. Kita punya banyak tantangan ke depan yang lebih penting buat dihadapi bareng. Jangan mau jadi korban isu murahan yang cuma bikin kita saling benci tanpa alasan. Bangkit, sadar, dan lawan hoax. Jangan biarkan mereka mengadu domba, saatnya berpikir kritis. Kita harus paham, narasi perpecahan kayak gini tuh bukan cuma terjadi sekali dua kali. Udah sering banget ada berita hoax yang nyoba bikin hubungan Malaysia dan Indonesia tegang. Setiap ada momen politik besar, setiap ada isu internasional, selalu aja ada pihak yang coba masuk buat memanaskan situasi. Coba lu pikir kenapa narasi kayak gini selalu muncul? Kadang mereka pakai isu perbatasan, kadang mereka pakai isu tenaga kerja migran, kadang mereka pakai isu budaya, batik lah, rendang lah, wayang lah. Kadang mereka pakai isu militer dan ketegangan internasional. Tujuannya cuma satu, bikin kita ribut, bikin kita curiga sama saudara sendiri. Siapa yang sebenarnya untung? Penting banget buat kita mikir lebih jauh. Siapa yang sebenarnya diuntungkan kalau Malaysia dan Indonesia berantem? Jelas bukan kita. Yang untung adalah satu, pihak luar yang pengen ASEAN lemah. Kalau kita sibuk berantem, mereka bisa makin dominan dalam ekonomi dan politik kawasan. Dua, media murahan yang cari klik dan views. Mereka nggak peduli dampaknya, yang penting video mereka viral. Tiga, aktor politik yang mau cari pengaruh. Kadang ada kelompok tertentu yang pakai isu ini buat memanaskan suasana dan mengalihkan perhatian dari masalah internal mereka sendiri. Jadi, kalau kita percaya dan nyebarin hoax kayak gini, kita cuma bantu mereka mencapai tujuan mereka. Fakta, Malaysia dan Indonesia itu saling menguatkan. Biar lu ngerti betapa absurdnya hoax kayak gini, coba kita lihat realita hubungan Malaysia dan Indonesia. Satu, ekonomi saling terkait. Indonesia dan Malaysia adalah mitra dagang besar satu sama lain. Banyak investor Malaysia yang masuk ke Indonesia, dan sebaliknya, banyak tenaga kerja Indonesia yang cari nafkah di Malaysia. Dan mereka berkontribusi besar buat ekonomi di sana. Dua, kerjasama pertahanan. Militer Malaysia dan Indonesia sering latihan bareng buat menghadapi ancaman luar. Ada banyak kesepakatan pertahanan yang bikin dua negara ini lebih aman kalau kerjasama. ASEAN punya mekanisme buat menyelesaikan konflik tanpa perang. Budaya yang sama-sama dijaga, banyak tradisi, bahasa, makanan, dan budaya yang sama antara Malaysia dan Indonesia. Gak ada gunanya ribut soal budaya karena kita berasal dari akar yang sama. Jadi gimana bisa dibilang Malaysia bakal merana tanpa sekutu? Gimana bisa dibilang Indonesia siap perang? Ini cuma omong kosong buat memanaskan situasi. Apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan mau jadi korban hoax. Setiap lihat berita provokatif, cek dulu sumbernya. Jangan langsung percaya cuma karena videonya dramatis atau banyak yang share. Jangan gampang termakan propaganda yang tujuannya buat bikin ribut. Dua, edukasi orang lain. Kalau ada teman atau keluarga yang percaya sama hoax kayak gini, kasih tahu mereka fakta yang sebenarnya. Jangan biarkan hoax menyebar tanpa dilawan. Ajarkan mereka buat lebih kritis dalam menerima informasi. Fokus pada persatuan, bukan perpecahan. Malaysia dan Indonesia punya masa depan yang lebih cerah kalau bersatu. Kita punya kekuatan ekonomi dan budaya yang luar biasa. Jangan buang waktu buat ribut soal hal yang gak ada manfaatnya. Kesimpulan, jangan mau dibodohi. Kita harus sadar bahwa hoax kayak gini tuh cuma bikin kita terpecah belah. Malaysia dan Indonesia itu kuat kalau bersatu. Jangan mau dipermainkan sama pihak luar yang pengen lihat kita saling benci. Mulai sekarang, stop percaya hoax, stop sebar berita provokatif, dan mulai berpikir kritis. Kita punya banyak tantangan yang lebih besar, dan kita harus hadapi itu bersama-sama, bukan bersama saudara sendiri. Jangan mau dibodohi. Jangan kasih mereka kesempatan buat memecah belah kita.